Dalam suatu proses pembelajaran perlu adanya suatu media. Media bukan sekedar sebagai alat dalam mempermudah proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik, melainkan sebagai satu kesatuan komponen komunikasi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam video ini, kami dari kelompok 11 mata kuliah Desain Media jurusan Kimia FMIPA UNES akan membahas mengenai pengembangan instrumen media. Dalam pengembangan instrumen media ini, kami menggunakan model ADDIE, di mana dalam model ADDIE terdapat 5 tahapan utama, yakni Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Analyze di sini meliputi analisis kebutuhan, rumusan masalah, dan analisis tugas. Desain merupakan tahap perumusan tujuan pengembangan media yang smart, spesifik, measurable, applicable, dan realistic. Develop adalah tahapan untuk mewujudkan rencana media yang ingin dikembangkan. Implement merupakan suatu proses pengesetan atau pengaturan seluruh komponen media menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga fungsi dan peran media dapat berjalan semestinya. Terakhir, evaluate sebagai proses di mana kita bisa melihat apakah media pembelajaran yang kita susun telah berhasil memenuhi tujuan pengembangan media yang kita buat. Dalam rancangan pengembangan media kali ini, kami ingin melakukan sebuah pengembangan media puzzle game bermodel picture-in-picture dalam pembelajaran pemecahan masalah kolaboratif pada pokok materi tata nama benzena. Hal yang melatar belakangi kami dalam mengembangkan media ini adalah untuk memenuhi tuntutan kemampuan abad 21 bagi siswa yang dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat mendorong terjadinya peningkatan terhadap kolaboratif skill dalam pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah kolaboratif atau collaborative problem solving. Kemudian, rumusan masalah dalam pengembangan media sebagai berikut. Ada media pembelajaran yang seperti apa yang mampu menyiapkan kompetensi siswa untuk meningkatkan CPS peserta didik dalam pembelajaran, dan model kerjasama seperti apa yang paling cocok dikembangkan untuk mendorong pengembangan CPS siswa dalam pembelajaran. Nah, berikut tabulasi dari hubungan antara masalah, variabel, data, dan jenis instrumen yang kita gunakan. Dalam tabel berikut terdapat 2 rumusan masalah yang kami analisis kebutuhannya, dari mulai variabel, data, hingga jenis instrumen. Komponen-komponen ini dapat dicermati secara lengkap dalam tabel. Kali ini saya akan membahas mengenai tabel 2, data, indikator, dan item instrumen pada variabel 1, yakni adalah variabel dari media pembelajaran puzzle game ya. Kita mulai dari data model pembelajaran yang saat ini berlangsung di SMA. Indikator yang kami rancangkan antara lain adalah komponen perencanaan, terdiri dari implisit dan eksplisit yang akan dilaksanakan secara instrumen non-test. Kemudian ada komponen pelaksanaan, di mana kami ada 2, yaitu pertama pengembangan IPK dari KD materi yang terkait, kemudian ada identifikasi IPK yang cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran pemecahan masalah kolaboratif. Pada kesempatan kali ini rencananya kami akan membahas mengenai materi turunan benzena. Oleh karena itu nanti kami IPK-nya juga dikembangkan dari pengembangan materi dari benzena ini. Kemudian juga identifikasi IPK yang cocok telah kami rancangkan di bagian yang tersendiri. Ini merupakan rancangan awalnya saja. Kemudian ada data alternatif model pembelajaran yang dieksplorasi ya. Indikatornya yang pertama berupa kriteria. Kriteria yang pertama adalah berbasis pada pemecahan masalah, berbasis pada kerja kolaboratif,
memberikan hasil positif yang nyata dan diteliti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya. Kami juga menggunakan item instrumen non-test ya. Pada kesempatan kali ini kami lebih menekankan pada basis kerja kolaboratif karena skill yang ingin kami bangun lewat permainan puzzle game ini adalah lewat cara kolaboratif yang tentunya juga berbasis pada pemecahan masalah agar siswa bisa explore ya, makin explore terhadap pemahaman materi tersebut. Kemudian ada alternatif model pembelajaran yang diusulkan. Ada 4 indikator. Pertama, komponen perencanaan, dimulai dari pernyataan secara implisit, juga secara non-test ya, dan juga pernyataan secara eksplisit juga sama item instrumennya secara non-test. Kemudian ada komponen pelaksanaan. Seperti tadi ada identifikasi IPK yang cocok untuk diimplementasikan dalam rancangan media, dan ada relevansi rancangan media dengan karakteristik peserta didik ya. Identifikasi IPK ini sangat penting sekali karena ini akan berkaitan ya dengan kompetensi minimum apa yang tengah kami usahakan kepada siswa nantinya, dan juga relevansi rancangan media dengan karakteristik peserta didik. Harapannya lebih up to date dan applicable ya, sehingga peserta didik atau siswa mampu mengeksplor pengetahuannya terutama dalam materi yang akan kami siapkan, yaitu materi bensin. Kemudian pada komponen hasil ada aspek pengetahuan atau knowledge. Yang pertama ada pengetahuan mengenai aspek konten dan pengetahuan mengenai aspek prosedural ya. Kami memilih item tes ya. Nanti mungkin untuk yang aspek konten ini berupa ya tes biasa ya, seperti tes soal. Kemudian juga pengetahuan mengenai aspek prosedural juga sama ya. Intinya agar mereka tahulah aspek pengetahuan atau knowledge, atau mungkin pada aspek kognitifnya. Kemudian selanjutnya pada aspek kompetensi. Yang pertama kami memberikan indikator memecahkan permasalahan, kemudian bekerja sama secara kolaboratif dan menjelaskan alasan dari tindakan yang dipilih. Ini juga berkaitan seperti tadi, di mana kami menekankan pada aspek kolaboratif. Tujuannya ya karena ini skill yang sangat penting, terutama pada era 21 ini, abad 21. Kemudian untuk yang memecahan masalah ini harapannya mereka bisa mengekspor materinya secara mendalam dan gamblang ya, agar materi itu juga menyenangkan, tidak mengalir seperti itu. Dan mereka juga harus mempunyai alasan ya, alasan dari tindakan apa yang dipilih ketika mereka bermain puzzle game tadi. Pada tabel ketiga, yaitu ada data, indikator, dan item instrumen pada variabel kedua. Untuk data yang pertama, yaitu model kerjasama yang diperkenalkan dalam pembelajaran yang saat ini berlangsung di SMA, menggunakan 2 indikator, yaitu komponen perencanaan dan komponen pelaksanaan. Untuk komponen perencanaan ini dinyatakan secara implisit dan eksplisit, menggunakan item instrumen berupa non-test. Kemudian, untuk komponen pelaksanaannya ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan, menggunakan variasi teknik picture and picture yang menyesuaikan kondisi karakteristik siswa sekarang, menggunakan item instrumen berupa non-test. Kemudian, untuk data yang kedua, yaitu alternatif model kerjasama dalam pembelajaran yang dieksplorasi, dengan indikator yang dapat meningkatkan performa pemecahan masalah, kerja kolaboratif, dan keaktifan belajar. Pada indikator ini, menggunakan item instrumen berupa non-test. Kemudian, untuk data yang ketiga, yaitu alternatif model kerjasama dalam pembelajaran yang diusulkan. Di sini terdapat 3 indikator. Yang pertama, komponen perencanaan, kemudian komponen pelaksanaan, dan komponen hasil. Untuk komponen perencanaan, ini dinyatakan secara implisit dan eksplisit dengan menggunakan item instrumen berupa non-test. Kemudian, komponen pelaksanaannya ini bisa dilihat dalam keterlaksanaannya, jenis model yang dipilih, dan apakah model itu dapat diterapkan. Itu menggunakan item instrumen berupa non-test. Kemudian, untuk komponen hasilnya ini
terdapat dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek kompetensi. Untuk aspek pengetahuan ini dilihat pada aspek konten dan proseduralnya. Ini menggunakan item instrumen berupa tes. Kemudian pada aspek kompetensi, terdapat 3 indikator, yaitu memecahkan permasalahan, bekerja secara kolaboratif, dan dapat menjelaskan alasan dari tindakan yang dipilih. Ini menggunakan item instrumen berupa non-tes.